Kalau hidup kita tahun ini ingin lebih baik, S-nya adalah perbanyak syukur. Tuh 2 3 syukur. Apa S-nya? Saya berdiri aja. Apa S-nya? Syukur. Kalau teman-teman sayang mau hidupnya tambah baik, tambah berkah, tahun ini perbanyak apa? Syukur. Jelas janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Tolong catat ya. Yang Allah tambahkan itu kebaikannya. Yang Allah tambahkan itu ketenangannya. Yang Allah tambahkan itu keberkahannya. Yang Allah tambahkan itu kecukupannya. Jadi rumusnya, yang ditambah boleh jadi bukan jumlahnya, tapi yang ditambah adalah berkahnya. Jelas? Jadi bukan berarti ketika teman-teman bersyukur, yang kerja bukan berarti gajinya naik, bukan itu. Tapi rasanya yang naik, berkahnya yang naik. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari namanya cukup. Namanya apa? Cukup. Coba sekarang saya mau tanya, pilih mana? Pilih mana ya? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya gelisah atau miskin tenang? Tidak ada pilihan itu kalau nggak salah kan? Hanya 2 pilihan saja. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang. Betul? Sekarang buat akhwat, tolong jawab. Pilih mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Saya nggak bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja ya. Kan kalau jelek mah mutlak ya, ganteng relatif kan gitu kan. Jawabannya pasti sama, pengennya yang ganteng menenangkan. Betul? Oke. Ahwat, ikhwan sekarang pilih mana? Punya istri cantik, cerewet, atau biasa aja diem terus? Ditanya diam, diajak belanja diam. Pilih yang mana? Nah, pasti maunya yang cantik, cerewet, di waktu yang tepat gitu kan. Teman-teman sayang, itulah hidup. Semua tadi pilihan. Catat ya, kaya itu kita yang ngejar, tenang itu Allah yang kasih. Kaya itu kita yang usahakan, tapi tenang Allah yang anugerahkan. Teman-teman diizinkan dan aman nggak? Kalau bicara dunia mungkin jadi sedikit, bahkan tidak bermakna apa-apa. Tapi kalau bicara hati, akhirat, ada kesyukuran kepada Allah. Ahilman, di awal tahun baru ini saya datang ke masjid. Kenapa? Karena saya ingin menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih menguatkan saya untuk menjalani kehidupan ini. Betul apa betul? Iya apa ya? Ada yang patah hati, ada enggak? Yang mana orang? Agak sedih memang itu ya. Ada yang ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, ada. Ada yang pernah berharap kepada seseorang, ada. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Saya tahu perasaan itu, karena itu banyak ke DM ke saya, pinjam duit. Jadi liur ke sayanya. Bener sih kata-katanya bagus, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Belum lagi ada selingan dengan kata-kata yang lain. Bercanda. Tahun ini memang gak mudah, tapi akhirnya kita jalani, selesai juga. Betul? Maka tahun ini teman-teman datang ke sini, kenapa? Pengen tunjukin rasa syukur kepada Allah. Allah tuh maha baik. Maka tadi Ahilman sampaikan,
Orang yang bersyukur maka Allah tambahkan, setidaknya Allah menambahkan ketenangan dalam hidup kita. So status hari pertama di tangdilah apa kalimat? Ayo tulis masing-masing di IG-nya. Alhamdulillah, coba tulis. Udah belum? Jangan lupa tag Ahilman Fauzi itu tuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Saya nggak mau kalimat yang keluar yang lain. Maunya yang pertama keluar adalah apa? Alhamdulillah. Jika hari pertama di tahun ini kita mulai dengan alhamdulillah, Ahilman percaya insya Allah hari-hari ke depan kita akan diisi dengan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. So sederhana aja. S yang pertama apa? Syukur. AA, simpelnya gimana ya A, biar kita bersyukur? Simple. Caranya adalah gunakan semua nikmat yang Allah kasih buat makin dekat sama Allah. Ulangi ya, gunakan semua nikmat yang Allah kasih buat makin dekat sama siapa? Allah. Itulah bersyukur terbaik. Dan teman-teman harus yakin ya, tidak ada sesuatu yang Allah kasih kecuali itu yang terbaik untuk kita. Ulangi kalimat ini ya, tidak ada yang Allah kasih untuk kita kecuali semua yang terbaik untuk kita. Setuju? Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Ulangi ya, bersyukur itu bukan karena semua. Teman-teman akan bilang begini, AA, kenapa dia pergi meninggalkanku? Iya, karena aku percaya Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih bisa membahagiakanku daripada dia yang pergi meninggalkanku. Maka ada kalimat begini, kadang kegagalanmu pada sesuatu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu. Status tanggal 2 Januari 2024 itu, kegagalanmu pada sesuatu boleh jadi adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Setuju? So kalimatnya adalah apa? Alhamdulillah. Lebih keras? Lebih keras lagi? Sikap terbaiknya setelah itu apa? Lembutin hati. Jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Tidak disebut kalau ada manusia yang suka membandingkan hidup dengan orang lain. Setuju? Teman sayang, tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Matahari bersinar di siang hari, rembulan bersinar di malam hari. Jelas? Teman-teman dalam hidup nggak usahlah membandingkan hidup sama orang. Nggak usahlah membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Enggak. Kenapa Ustadz? Masing-masing beda kok. Betul? Betul? Teman-teman ada yang usia 25 sudah nikah? Ada teman-teman yang usia 25 belum nikah? Ada. Yang mana orangnya? Masih wajah yang sama itu tuh. Teman-teman catat ya, pernikahan itu bukan perlombaan. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Setuju? Sekarang ada pilihan begini, mohon maaf. Ada orang yang usia 25 sudah nikah. Ada orang yang usia 40 tahun baru nikah. Lebih bagus yang mana? Yang 25 atau yang 40? Yang mana? Tanya dulu. Selanjutnya apa yang terjadi Ustaz? Tapi mohon maaf, di usia 27 dihianati oleh pasangannya. Ada yang usia 40 tahun baru nikah, tapi dia bersama dengan pasangannya, bahkan dibahagiakan dalam hidupnya. Sekarang mana yang lebih bahagia? Yang 25 atau yang 40?
Tanya dulu, belum tentu. Yang 25 memang dihianati tapi uangnya banyak. Yang 40 suaminya nggak ada. Mana yang lebih baik, 25 atau 40? Belum tentu, tanya dulu. So itulah hidup. Kadang kita melihat dengan angle yang bisa kita lihat, betul? Jangan pernah melihat orang yang seakan-akan bahagia itu bahagia, enggak. Boleh jadi cara orang menutupi kesedihannya dengan menunjukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ada orang yang ceria-ceria aja kelihatannya, padahal dia memendam perasaan sakit yang sangat luar biasa. So teman-teman belajar untuk lebih bersyukur aja dalam hidup. Kamu dan aku hidupnya beda, bisa dibandingkan. Setuju? Jelas? So sederhana banget, ojo dibandingke, jangan suka dibanding-bandingkan. Jelas? Kalau orang suka membandingkan hidup sama orang, mohon maaf, nanti akan ada penyakit hati yang tumbuh dalam hatinya. Nama penyakitnya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Lebih keras, susah melihat orang, senang melihat orang. Bahasa Arabnya hasad, bahasa kitanya iri dengki. Betul? Gimana contohnya? Begitu. Temennya beli kulkas, dia yang kedinginan. Dingin, temennya beli kulkas. Temennya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Temennya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Karena dia nontonin mobil temennya terus sampai ketabrak. Temennya nyebar undangan pernikahan, dia yang stroke ringan. Kenapa dia duluan? Padahal aku lebih cantik dibanding dia. Teman-teman, nikah itu bukan karena cantik atau ganteng, enggak. Nikah itu hanya untuk mereka yang menerima pilihan dari apa yang Allah takdirkan untuk hidupnya. Maka dalam cinta jangan pernah mencari yang sempurna. Siapin kameranya ini. Status tanggal 4 ini bagus biasanya nih. Dalam cinta jangan sibuk mencari yang sempurna. Sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Setuju? Cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Jelas? Cinta terbaik, jelas? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu dari Ciawi. Bukan yang siap menunggumu di puncak, tapi dia siap menemanimu saat mendaki. Bahkan bukan dari Ciawi, dari Baranang Siang sekaligus. San dunia. Dunia itu sifatnya sementara. Jangan iri sama orang yang motornya bagus, karena ada yang lebih bagus yang punya mobil. Jangan iri sama orang yang mobilnya bagus, karena boleh jadi di hatinya dia memendam luka yang sangat sakit. Ternyata lebih indah hidup orang yang jalan kaki karena dia nggak punya masalah yang berat dalam hidupnya. Teman-teman nggak bisa lihat jadi Ahilman enak banget ya, belum tentu. Sok mau tanya punya masalah nggak? Jawab punya masalah nggak? Itu masalah Anda. Sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang kita itu. Maka dalam hidup ya biasa-biasa aja. Syukur dengan apa yang Allah beri. Setuju? Sepulang dari sini, awali tahun ini dengan bersyukur sama Allah. Ya Allah, makasih ya, awal tahun ini saya ngisi di masjid ya Allah. Kalau flashback ke belakang, tahun lalu di mana kita? Malam tuh lagi ngapain gitu? Tapi malam tadi kita bisa tahajud bareng, bisa nangis bareng, bisa doa bareng. Itu mahal gak sih? Pagi ini kita bisa dengerin tausiah, enak gak sih? Nikmat gak sih? Ini siapa yang kasih? Allah. Kalau bicara logika, bicara ego, harusnya teman-teman gak di sini. Betul nggak? Mohon maaf ya, mohon maaf. Berapa banyak manusia
yang tadi malam menghabiskan malamnya dengan malam yang panjang. Nauzubillah, nauzubillah. Kalau ada yang bermaksiat dan mohon maaf, ternyata pagi ini dia tidak membuka harinya dengan sholat subuh berjamaah di masjid, betapa ruginya dia dalam hidupnya. Makanya sengaja tadi Ahilman baru pulang sampai rumah jam 1:30. Tadi malam jadwal saya ada 4. Saya, ya Allah, Engkau tuh maha baik banget ya. Kau masih kesempatan terus, kasih kesempatan terus. Padahal sepanjang 2023 hidup saya itu nggak baik-baik aja ya Allah. Entah berapa banyak kejadian, berapa banyak kisah, berapa banyak cerita yang barangkali jadi sesuatu yang menyakitkan dalam hati kita. Tapi akhir tahun saya tutup semuanya ya Allah. Saya datang ke masjid, hujan-hujan, dingin-dingin, barangkali sendirian datangnya, bertahan sampai subuh. Allahu Akbar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Acungkan tangan, siapa yang malam ini datangnya sendiri, gak punya teman ya? Sesakit itu kan? Sesakit itu kalimatnya kan? Itu kan yang sering kita dapetin kan? Terus teman-teman sampai hari ini mau dengerin ucapan gitu nggak usah. Hidup kita tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh sikap yang kita hadirkan. 2023 boleh kelam, tapi tahun depan harus better than before, lebih baik daripada sebelumnya. So syukuri, banyak usapin hati kita, usapin dada kita. Ya Allah, makasih banget, makasih. Engkau maha baik ya Allah. Gak ada yang paling baik dari hidupku kecuali semua nikmat yang kau berikan. Bismillah ya. S yang pertama apa? Syukur. Senyum. Jadi nanti sampai rumah tuh jangan ngedumel. Kan udah datang ke teman hijrah dong. Jangan, aku tuh ngantuk banget sih. Semalam tuh kajiannya sampai malam. Mana jam 3 udah dibangunin tahajud, ngantuk banget. Gak boleh kita. Itu gak bersyukur, itu gak bersyukur. Nggak pulang dari sini ketemu orang tuanya, bukannya salaman malah datang simpanin tasnya masuk kamar, nggak nyapa orang tua. Jangan. Pulang dari sini ketuk pintu, ucapkan salam, assalamualaikum. Ketemu ayah, ketemu ibu, cium tangannya, ayah selamat pagi emak, gitu tuh. Jadi bahagia banget. Jadi pulang dari sini semuanya bahagia. Ya Allah, ibu makasih, bapak makasih. Adek tadi gimana mabitnya? Seru. Walaupun hati tuh gak bisa bohong gitu kan, capeknya, ngantuknya. Tapi please share yang baik-baik aja. Kita tuh butuh untuk positive vibes sama siapapun, agar gak jadi toksik di kehidupan kita. So circle-nya harus dirapihin banget, biar nggak mereduksi semua kebaikan-kebaikan yang ada. Jaksel banget kan? So harus bahagia, harus senyum. Nggak boleh santri teman hijrah, jemaah teman hijrah murung dalam kesedihannya, nggak boleh. Pulang dari sini semuanya harus baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja karena ada Allah bersama kita, dan itulah yang menjadi syukur terbaik untuk kita. Tahun ini barangkali akan tetap sama keadaannya, maka S yang kedua adalah perbanyak sabar. Perbanyak apa? S yang kedua apa? Sabar. Teman-teman, hidup ini banyak cobaan. Setuju? Kalau banyak cucian namanya laundry. Hidup ini banyak apa? Cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Teman-teman jangan bilang begini, AA gimana caranya biar gak punya masalah dalam hidup? Gampang, jangan hidup alias mati. Karena ciri orang yang dikasih masalah berarti dia yang siap dengan kehidupan yang dia jalani. Setuju? AA gimana ya rumah tangga saya biar suami saya gak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak akan punya salah hanya malaikat. Selama suamimu itu manusia, maka selama itu masih akan punya salah dalam hidupnya. Setuju? So jawabannya sabar. Badai pasti
berlalu. Hujan pasti raat, setengahun pisan raat. Hujan pasti raat, ulah raat tuh cek tengenaheun pisan berhenti. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, jodoh pasti bertemu. Maknya tiba-tiba datang, di mana cari tanah atuh, kan pasti ketemu heula meureuna. Betul? Jodoh pasti bertemu. Kalau gak mungkin di pemakaman seperti biasa itu makan. So teman-teman sabar, sampai kapan ya ujian ini selesai? Sampai kamu bisa sabar dengan semua ujian itu. Tolong catat ya, siapin HP-nya. Status tanggal 5 Januari ini nih. Catat ya. Belajar sabar dengan semua ujian yang kamu hadapi saat ini. Ternyata semua masalah yang sedang kamu hadapi saat ini pada akhirnya akan selesai juga, sebagaimana selesainya masalah-masalahmu di waktu kemarin yang bisa kamu jalani dengan penuh hati yang diisi dengan kesabaran. Jadi artinya kalau teman-teman lagi ngerasa masalah saya berat, ujian saya besar, sabar, karena pada akhirnya masalah yang kamu hadapi kemarin beres. Usai tidak? Usai. Makanya tenang aja. Ternyata yang berat bukan masalahnya, yang berat hanya sikapmu terhadap masalah itu. Yang salahnya, tapi yang besar adalah beban yang kamu pikul dengan masalah itu, sehingga kamu jadi ngerasa besar dengan masalahmu. Pada akhirnya selesai. Maka masalah yang kamu hadapi sekarang pun insya Allah akan selesai. Teman-teman sederhana banget ya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan menjaga hidupmu. Ternyata berantakannya sholatmu menjadi sebab berantakannya hidupmu. Kalau hari ini teman-teman ngerasa kenapa ya hidup saya ini kayaknya berat gitu, berantakan, cek, barangkali ada berantakannya dari sholat yang kamu hadirkan. Makanya sering Ahilman sampaikan, teman-teman sayang, tolong ya perbaiki sholat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Lebih keras, yang wajib. Ayo minta sama Allah dalam setiap sholat kita. Teman-teman akhwat, cari nanti calon suami yang jaga sholat ya. Sholat aja dijaga, apalagi perbaiki hubungan. Akhwat, banyak doa sama Allah. Tidak ada yang lebih mendahului dalam hidup kecuali doa sebelum takdir Allah tentukan dalam hidup kita. Maka ad-du'a usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Dikit-dikit doa, jangan doa dikit-dikit. Kalau teman-teman punya hajat, doa. Punya keinginan, doa. Punya harapan, doa. Sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat. Sebelum sholat ada waktu azan ke iqomah, doa mustajab. Ketika sholat, setiap bacaan sholat itu doa mustajab. Ini resolusi terbaik untuk kita di tahun ini, perbaiki sholatnya. Yang keempat, perbanyak sedekah. Apa S-nya? Sedekah. Yang keempat, perbanyak apa? Sedekah. Sedekah tidak harus harta. Sayang, ayo harus sibuk dengan kebaikan. Jangan diem terus, jangan murung terus. Mohon maaf ya, semua yang kita lakukan selama itu kebaikan, nilainya sedekah. Dan kalau udah sedekah, jangan kasih yang tersisa, kasih yang terbaik. Itu sedekah terbaik. Setuju? Sepakat? Ada filosofi hidup, terima kasih, terima kasih.
terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung yang kamu kasih. Makin banyak yang kamu kasih, makin banyak yang akan kamu terima. Boleh jadi Allah tidak membalas waktu itu, Allah menunda semua kebaikanmu, nanti akan Allah balas di waktu yang tepat. Jelas? Dan S yang terakhir, yang kelima, S-nya adalah silaturahmi. Apa S-nya? Silaturahmi. 3 saja. 1, tolong jaga silaturahmi kita sama orang tua kita. Sama siapa? Orang tua. Teman-teman sayang, harus bisa kan? Cukupkan. Ahilman percaya di sini barangkali ada yang masuk generasi sandwich, yang mungkin dia kerja harus ngebiayain adiknya kuliah, harus ngebiayain adiknya sekolah, harus juga nanggung beban hidup orang tuanya. Nggak apa-apa. Kenapa Allah menakdirkan aku yang seperti itu ya AA? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima itu. Selagi orang tuamu masih ada, jadikan sebagai pintu kebaikan yang Allah hadirkan untuk itu. Nggak apa-apa. Saya sangat yakin tidak akan pernah habis harta seorang anak ketika membahagiakan orang tuanya. Justru semakin kita sayang sama orang tua, semakin Allah sayang dalam hidup kita. Teman-teman akan merasakan sakit sesakit-sakitnya ketika sudah kehilangan semuanya. Ahilman, kalau boleh jujur ya, saya cerita, dari semua yang dengan Allah izinkan saya bisa dapat A, B, C dan segala macamnya dengan izin Allah, tapi rasanya ada puing-puing di hati saya yang kayaknya belum sempurna gitu, karena orang tua saya belum sempat melihat apa yang hari ini Allah takdirkan dalam hidup putra bungsunya ini. Tapi hidup nggak bisa berulang kembali kan. Padahal dulu yang pengen jadi ustadz itu adalah ibu saya. Ibu saya setiap ketemu orang bilangnya, doain nanti Hilman jadi ustadz, doain nanti Hilman jadi ustadz. Ibu saya kalau ngaji di kampung itu sering gendong saya untuk ikut ngaji. Waktu ngaji saya tidur, ibu saya ngaji. Sekarang dibalik, saya ngaji, ibu saya tidur. Ibu saya kembali kepada Allah di alam kuburnya. Ibu saya itu stroke. Kalau Ahilman libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya suka nyuapin ibu saya. Dan ibu saya kalau sarapan pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Ibu saya pernah bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Dulu saya jawab begini, nggak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, saya orang Garut. Untuk ke Jakarta dulu jauh sekali, nggak pernah kebayang akan tinggal di Bogor sekarang. Tapi ternyata ibu saya pernah bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi Allah izinkan kita ceramah di CNN, di Trans TV. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Apakah waktu bisa berbalik? Enggak. So yang masih punya orang tua, 3, muliakan, cukupkan, bahagiakan. Yang kedua, jaga silaturahmi kita sama guru kita. Teman-teman, kalau punya guru, punya orang yang mengajarkan ilmu sama kita, tolong hormati dia, muliakan dia, bahagiakan dia, senengin dia. Keberkahan ilmu itu ternyata bukan hanya pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu itu ternyata ada pada keberkahan doa gurunya. Makanya ada satu doa yang belajar memaafkan. Mau sampai kapan kita menanam kebencian di hati ini? Masa sih udah tahun 2024 masih mau benci terus? Ustadz, tapi sesakit itu Ustadz.
Keadaannya nggak semudah itu Ustaz, tak segampang itu Ustaz. Sakit, iya, Allah tahu rasa sakitmu, tapi juga Allah tahu bagaimana cara kamu menyembuhkan luka yang pernah ada di hatimu. Terus gimana caranya? Belajar melembutkan hati. Makanya bagus sekali kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, mau nggak? Lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Susah apa mudah? Susah, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu, betul? Cimol, cireng, seblak. Karena susah maka pahalanya adalah surga. Bismillah. 5S resolusi sikap terbaik di awal tahun 2024. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga sholat. S yang keempat sedekah. S yang kelima silaturahmi. Siap? Siap? Ayo lebih keras lagi. Siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih baik? Siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih bahagia? Seperti itu ucapan kita, sesemangat itu, maka sesemangat itu juga kehidupan ini akan jauh lebih baik daripada sebelumnya, insya Allah. Terakhir sebelum kita doa, kita akan muhasabah sama Allah. Kita minta di awal tahun ini Allah isi kita dengan kebaikan. Tapi sebelum itu, hari pertama subuhnya sudah di masjid, sudah ikut kajian, dan penuhi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman tolong dibantu agar jamaah bisa berinfak, bersedekah, dan niatin ya, niatin infak sedekahnya, niatin bismillah untuk semua kebaikan di tahun ini, insya Allah. Ayo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Teman-teman, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala, tutup kedua mata. Semoga di awal tahun ini, di hari pertama 2024 ini, Allah ridho dengan apa yang kita hadirkan. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, terima kasih. Di awal tahun ini Engkau lembutkan hati kami untuk hadir di masjid ini. Ya Allah, terima kasih. Di awal tahun ini Engkau ringankan langkah kami untuk memulai tahun ini dengan mendekat taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Sampai saat ini Engkau masih berikan umur kepada kami. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Di awal tahun ini Engkau masih kasih sehat sama tubuh kami, sehingga Engkau izinkan kami datang ke masjid ini. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan kami kesempatan berdoa lagi. Engkau berikan kesempatan di awal tahun kami tahajud lagi. Ya Allah, terima kasih. Di hari pertama tahun 2024 Engkau izinkan sholat subuh kami di masjid, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu, ya Allah, kami begitu berat menjalani tahun 2023 kemarin, ya Allah. Begitu panjang ceritanya, begitu hebat ujiannya, tapi Engkau izinkan kami sampai ke tahun ini. Terima kasih, ya Allah. Allah, kami mohon, ya Allah,
Jangan akhirkan tahun 2023 dan jangan buat awal tahun 2024 ini kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan kami keluarkan dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa kami. Ya Allah, Engkau tahu entah berapa banyak dosa yang kami lakukan sepanjang tahun kemarin. Engkau tahu entah berapa banyak maksiat yang kami kerjakan sepanjang tahun kemarin. Engkau tahu ya Allah. Tapi malam ini, hari ini, Engkau izinkan kami datang ke masjid, padahal Engkau tahu dosa kami banyak. Padahal Engkau tahu maksiat kami sering ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, ampuni. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja, ampuni ya Allah. Ayo teman-teman, muhasabahi dosa-dosa kita. Ya Allah, ampuni mata kami jika sepanjang tahun kemarin lebih banyak melihat sesuatu yang haram, jarang baca Al-Quran. Ya Allah, ampuni dosa mata kami. Lisan, ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong. Entah berapa banyak kebohongan yang kami ucapkan. Ampuni lisan kami yang sering ingkar janji, lisan kami yang sering merendahkan orang lain, lisan kami yang sering ghibah, membicarakan aib orang lain. Istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika sepanjang tahun kemarin entah berapa banyak kesalahan tangan ini. Mungkin ada di antara kami yang pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, pernah menggenggam tangan yang bukan haknya. Istighfar. Perut, ya Allah, ampuni jika di perut ini ada makan minum yang haram. Kemaluan kami, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni. Ya Allah, ampuni jika di antara kaki kami sepanjang tahun kemarin entah berapa banyak tempat maksiat yang kami datangi. Ampuni kaki kami ya Allah. Ya Allah, ampuni jika sepanjang tahun kemarin kami sering melalaikan sholat. Ampuni. Sering mengakhirkan sholat. Ampuni. Jarang baca Quran. Ampuni. Ya Allah, ampuni kelakuan kami sepanjang tahun 2023 yang membuat Engkau tidak ridha dengan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah,
Jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika ada musibah yang menimpa kami sadar ya Allah itu karena dosa-dosa kami ya Allah, sadar. Kami mohon ampun ya Allah. Apalagi dosa kita kepada orang tua kita. Berapa banyak dosa kita kepada orang tua. Teman-teman sekalian, ayo kita doakan orang tua kita sekarang. Yang pertama ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat wajahnya. Lihat. Ibu, mama. Entah berapa banyak sikap kita yang pernah menyinggung perasaan ibu kita. Istighfar. Dekatkan wajah ibu. Lihat, ibu sudah mulai tua, sudah mulai sepuh. Sebutkan nama ibu kita ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama. Ya Allah, halalkan semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami. Air ketubannya saat mengandung kami, air darahnya saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, air keringatnya saat merawat membesarkan kami, air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Allah, sayangi ibu kami. Sayangi ibu kami ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua ibunda kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar tidak menyakiti hati ibu lagi ya Allah. Ayah, Bapak, ayo sekarang hadirkan wajah ayah kita. Dekatkan wajah ayah. Lihat, lihat. Entah berapa banyak lelahnya ayah mencari nafkah untuk kita. Lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami, pernah melawan ayah kami, pernah membentak ayah kami, pernah marah kepada ayah. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Jika ada orang tua kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Allah, 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 mampukan kami membahagiakan ayah ibu kami. Perbaiki keadaan rezeki kami ya Allah. Izinkan kami menggenggam tangan ayah ibu kami berangkat haji umroh ke Baitullah. Ya Allah, mampukan kami dalam urusan dunia, menyenangkan ibunda kami, ayah kami. Ya Allah, perbaiki karir kami, usaha kami, kerja kami. Kami pengen ya Allah punya rumah yang lebih baik, agar orang tua kami bisa tinggal di rumah yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, mampukan kami punya kendaraan agar bisa membawa ayah ibu kami jalan, nyenengin mereka ya Allah. Ya Allah,
Pertemukanlah kami dengan jodoh yang baik, yang bisa nyenengin hati orang tua kami. Ya Allah, bahagiakan hari tua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surga. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Teman-teman sayang, ayo sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayo, yang punya masalah, ayo bilang sama Allah, ngadu sama Allah. Yang lagi susah, ayo curhat sama Allah, bilang sama Allah. Yang punya hajat, ayo deketin Allah, minta sama Allah. Siapa yang tahun ini hidupnya mau lebih baik, ayo minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya, ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya, ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Jika ada luka di hati, ya Allah, bantu kami menyembuhkan luka di hati ini, ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Allah, jadikan tahun 2024 ini hidup kami makin berkah, ya Allah. Rezeki kami makin bertambah, ya Allah. Takdir kami sempurna kebaikannya, ya Allah. Allah, berkahilah sisa umur kami dalam ketaatan-Mu, ya Allah. Ketaatan kepadamu, ya Allah. Allah, perbanyak syukur kami, ya Allah. Perkuat sabar kami, perbaiki sholat kami, perbanyak sedekah kami, perkuat silaturahmi kami, ya Allah. Allah, jadikanlah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, ya Allah. Jadikan tahun ini hati kami lebih tenang, hidup kami lebih lapang, urusan kami lebih lancar, ya. Yang belum punya pekerjaan, Engkau hadirkan pekerjaan yang berkah, ya Allah. Yang belum punya pasangan, Engkau hadirkan jodoh yang baik, ya Allah. Rumah tangga yang belum punya keturunan, ya Allah, amanahkan kepada kami keturunan yang soleh dan soleh. Ada yang sedang usaha, lancarkan usahanya, mudahkan bisnisnya, ya Allah. Istiqomahkan ibadah kami di tahun ini, ya Allah. Ya Allah, 70 hari lagi kami akan bertemu dengan bulan Ramadan. Allah, sampaikan umur kami agar bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Amin. Ijabah permintaan kami. Terimalah semua amal kami dari malam sampai subuh ini, ya Allah. Sampai pagi ini, terima. Kami tidak tahu, ya Allah, sampai kapan usia kami Engkau titipkan kepada hidup ini. Seandainya usia kami dekat dengan wafatnya nanti,
Kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan sakaratul maut yang ringan ya Allah. Wafatkan kami nanti semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Semoga tahun ini hidup kita lebih baik, lebih bahagia, lebih meridho Allah dengan segala apa yang kita hadirkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.